Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini, sudah hampir banyak manusia memakai dan menggunakan peralatan secara otomatis ataupun pengendalian jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi IoT atau biasa kita sebut Internet of Things, di mana bertujuan untuk membantu kerja manusia agar lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, kami, tim Smart School SMKN 4 Bandung, mencoba membuat suatu alat yang dapat digunakan di sekolah, yaitu bel sekolah, yang berbasis teknologi IoT, yang kami beri nama Bell of Things. Hai, perkenalkan nama saya Cahya Surya Diraja. Hai, perkenalkan, nama saya Diva Tivaldi. Hai, perkenalkan, saya Salman Abi Mufid. Hai, perkenalkan nama saya Mega Utamiledi. Pada proses pertama, kami membuat desain layout rangkaian pada Smart Bell dengan menggunakan software Eagle yang mana hasilnya akan di-print dan kemudian disablon di PCB. Setelah layout berhasil di-print, kemudian kita masuk ke proses penyablonan, yang mana kita masukkan kertas yang sudah di-print tadi ke dalam cairan autan dan kemudian tempelkan ke PCB. Setelah itu, gosok-gosokkan searah agar hasilnya maksimal. Setelah tinta sudah tertempel di PCB, kita lanjut ke dalam proses pengecingan, yang mana proses ini bertujuan untuk melarutkan PCB agar tinta yang tadinya ada berubah menjadi sebuah jalur tembaga. Setelah jalur telah didapatkan, kita lanjut ke proses pengeboran, di mana proses ini bertujuan untuk melubangi setiap titik yang ada pada PCB, yang mana titik-titik tersebut digunakan untuk memasangkan kaki komponen ke dalam PCB. Setelah PCB berhasil dibor, kita masuk ke proses penyolderan. Pada proses ini, kita harus hati-hati, karena bisa saja timah yang kita solder menyambung dengan jalur kaki komponen yang lain. Setelah itu, kita masuk ke dalam pemrograman. Di sini, kita akan memprogram agar nantinya bel bisa terhubung dengan IoT general maupun dengan sistemnya. Setelah penyolderan pin header selesai, kita integrasikan dengan setiap komponen sesuai dengan masing-masing tempat komponen yang terdapat pada PCB, seperti node MCU, RTC, D player, dan LCD I2C. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap percobaan Blink masuk ke IoT General. Apakah terhubung atau tidaknya? Nah, di sini ada jenis IoT, data 1, data 2, data 3, data 4, dan waktu. Nah, jenis IoT yang kita buat itu adalah Smart Bell. Lalu, apa yang maksud data 1 dan data 4 ini? Sampai data 4 ini. Yang dimaksudnya itu, kami di sini menyimpan sebuah lagu atau MP3 yang nanti akan bisa dioperasikan dengan jarak jauh. Nah, jika lagu ini diputar, maka data tersebut akan bernilai 1, dan jika lagu itu berhenti, maka data itu akan bernilai 0. Lalu jika waktunya itu sudah terhubung kepada server web, jadi akan mengikuti waktu sekarang. Misal kita refresh sekarang jam 16.33, sekarang juga jam 16.33. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan terhadap linknya. Di sini saya akan memanggil data 1 yang ada di dalamnya. Kita panggil lagu yang ada di dalam data 1, lalu putar. Saatnya jam pertama dimulai. Nah, di sini kita akan melakukan refresh. It's time to begin the first lesson. Datanya berubah menjadi 1 karena lagunya sedang diputar. Lalu kita akan mencoba data kedua untuk pembuktian lebih lanjut. Kita memanggil lagu yang ada di data 2, lalu kita putar. Saatnya jam kedua dimulai. Nah,
Di It's sini time kita to tinggal begin the refresh second lagi. lesson. Dan data 2 akan bernilai 1 karena sedang diputar, dan data 1 menjadi 0 nilainya. Begitu juga dengan data 3 dan data 4. Sekarang kita akan melakukan pengendalian pengoperasiannya di dekat sumber suara. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson.